Saya Mukholikul Rasidin, NIM 20513970058, kelas D4 Manajemen Informatika B, Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filza Isana Hizbullah dengan NIM 200513970118 dari kelas B Program Studi Manajemen Informatika Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapen Arsil Yonanta dengan NIM 200513970032 dari kelas Manajemen Informatika 2020 B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Aulia Octavian, NIM 200513970020, kelas MIB 2020, Prodi D4 Manajemen Informatika, Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kami dan juga hasil pekerjaan kami, yaitu pembuatan antarmuka aplikasi berbasis website, toko kopi elektronik atau e-commerce yang disusun oleh saya, Dita Aulia Octavian, NIM 200513970020. Saya Filza Isana Hizbullah, NIM 200513970018. Saya Sapen Arsil Yonanta, NIM 200513970032. Terakhir, saya Mukholikul Rasidin, NIM 200513970058. Dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, kelas D4 Manajemen Informatika 2020 B. Latar belakang, banyaknya peminat minuman berbasis kopi membuat pembeli tersebut harus mengantri untuk membeli minuman yang diinginkan. Antrian panjang sangat melelahkan serta membuat pembeli banyak yang harus pulang. Padahal, sebuah kedai kopi tersebut menginginkan penjualan yang efisien dan banyak dalam sehari. Di suatu waktu, banyak pembeli yang mengkritik kepada kedai kopi karena sebuah pembelian yang kurang efisien, serta harus berdesak-desakan untuk mengantri. Selain antrian yang panjang, menjadi sebuah kritik dan berbasis kopi. Minuman berbasis kopi. Kondisi pandemi COVID-19 ini juga menjadi latar belakang karena masyarakat harus menerapkan jaga jarak antar seseorang. Di sisi lain, pembuatan antarmuka aplikasi toko kopi ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer pada semester 2 yang diampu oleh Bapak Ari Kurniawan, Eskom, MT. Melihat dari argumen-argumen yang menjadi sebuah latar belakang, dibuatlah antarmuka aplikasi toko kopi ini untuk mendukung adanya aplikasi toko kopi berbasis online agar mengefisiensi pembelian minuman berbasis kopi di toko kopi. Selanjutnya, dasar permasalahan. 1. Bagaimana konsumen bisa menikmati kopi tanpa datang ke coffee shop atau kedai kopi? Kedua, bagaimana seorang barista bisa memulai bisnis tanpa mempunyai coffee shop? Yang ketiga, bagaimana cara memudahkan coffee snob atau istilah pecinta kopi mengetahui informasi mengenai apa saja yang dijual pada toko kopi tersebut? Yang terakhir, bagaimana cara promosi melalui platform digital? Selanjutnya, rasionalisasi. Dengan menggunakan website, konsumen bisa langsung membeli dan menikmati kopi dari rumah tanpa datang ke coffee shop. Jika banyak pekerjaan di kantor pun bisa langsung memesan melalui website toko kopi tersebut tanpa meninggalkan pekerjaannya, karena langsung diantar dan tidak perlu antri. Selain itu, untuk orang-orang yang mau memulai bisnis kopi tetapi tidak ada biaya untuk tempatnya, bisa saja memulai bisnis dari rumah dengan menggunakan website sebagai sarana untuk menjual dan mempromosikan kopi kepada para penikmat kopi atau biasa disebut coffee snob. Tanpa datang langsung ke coffee shop, konsumen bisa mengetahui apa saja yang ada atau yang dijual di toko kopi tersebut dengan mudahnya mengakses website yang sudah disediakan oleh pemiliknya. Cara promosi selain melalui sosial media, yaitu melalui website, kita bisa meningkatkan reputasi toko kopi kita karena reputasi yang baik adalah modal yang besar untuk memulai sebuah bisnis. Konsumen lebih memilih sebuah unit bisnis yang memiliki
reputasi terbaik untuk dijadikan rekan bisnisnya. Begitu juga di bidang bisnis kuliner, konsumen cenderung memilih sebuah kafe dengan reputasi terbaik. Sebuah website dapat menjadi halaman depan usaha kuliner. Informasi yang ingin sampaikan dapat diletakkan di sebuah website tersebut. Para calon konsumen dapat mengetahui informasi tentang usaha kuliner tersebut. Dan calon konsumen ini dapat mengetahui segala informasi di website yang dibuat oleh pemiliknya. Informasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai daftar fitur. Daftar fitur kami di sini ada, yang pertama adalah tampilan slider menggunakan carousel package mempermudah pengguna untuk melihat produk terbaru. Yang kedua adalah menu navigation bar untuk mempermudah pengoperasian aplikasi. Yang ketiga adalah grid view untuk melihat daftar produk yang tersedia maupun tidak tersedia. Yang keempat adalah fitur keranjang pembelian. Yang kelima adalah fitur penambahan produk ke dalam keranjang pembelian. Yang keenam adalah fitur hapus produk di keranjang. Yang ketujuh, fitur kosongkan keranjang. Yang kedelapan, fitur tambahkan alamat tujuan pengiriman. Yang kesembilan, fitur lihat estimasi total pembayaran. Yang kesepuluh, fitur pilih cara pembayaran. Yang ke-11, fitur bayar atau checkout. Yang ke-12, fitur notifikasi pemesanan. Dan yang terakhir adalah fitur notifikasi peringatan. Lalu untuk daftar pengguna aplikasi kami adalah yang pertama, calon pembeli atau user. Yang kedua, calon pemesan. Yang ketiga adalah masyarakat umum yang ingin memesan kopi. Dan yang terakhir adalah pelanggan setia. Oke. Selanjutnya grafik analisa. Ini saya akan menjelaskan grafik analisanya. Di sini ada dua grafik analisa, ini ya. Yang pertama ada ERD, ini relational diagram. Yang kedua yaitu diagram alur ya, ini data flow diagram. Ini masih level 0. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana ERD di sebuah aplikasi ini. Yang pertama, kita cukup memerlukan tiga master data, yaitu data pemesanan, keranjang, dan data kopi. Data pemesanan yaitu terdiri atas nomor pemesanan, atas nama, alamat pengiriman ya ini, lalu ongkir, total bayar, keranjang. Selanjutnya keranjang, yaitu terdapat ID keranjang itu sendiri. Yang kedua kuantitas barang atau kuantitas produk. Selanjutnya subtotal, ini subtotal. Jadi harga kali kuantitas sama dengan subtotal. Selanjutnya entity data copy. Ini masternya. Di sebuah aplikasi ini tentunya terdapat data master, yaitu data copy. Yang pertama nomor copy, ini ya, unique ID, maaf. Yang kedua nama copy, harga, dan stok. Ini untuk diagram data alurnya. User, terdapat entity user, dan sistem informasi toko kopi itu sendiri. Lalu, bagaimana alur data tersebut bisa berjalan? Yang pertama, sistem informasi toko kopi ini memerlukan data informasi pembeli dari entity user pemesan. Nah, selanjutnya, ketika user sudah memilih barang dan sudah mencetak struk, lalu user berhak untuk mendapatkan struk pemesanan. Struk pemesanan sendiri untuk memverifikasi kurir dalam penyerahan barang itu sendiri. Selanjutnya struktur kode script dan program. Ini kode script dan program
sudah kami upload di GitHub, yaitu dengan repositori Tokokopi. Ini ya. Nah, saya akan menjelaskan struktur direktorinya. Struktur direktori. Baik. Ya. Struktur direktori. Yang pertama ada indeks HTML di dalam folder master Tokokopi ini. Ini indeks HTML di luar folder lib, layout, dan aset. Di dalam aset terdapat CSS, ini CSS folder, lalu image folder, lalu di dalam folder layout sendiri terdapat desktop, ini folder desktop dan folder mobile. Di dalam lib terdapat folder service untuk menjalankan aplikasinya, dan terdapat folder provider. Lalu di dalam sebuah folder lib terdapat folder BIOS yang berisikan folder desktop, mobile, dan di dalam folder desktop dan mobile ini terdapat folder JS. Selanjutnya daftar anggota, ya. Daftar anggota dan pekerjaan di project ini. Yang pertama Gilsa Isana. Ini pekerjaannya mendesain aset, mengedit JavaScript, HTML, dan mengedit laporan. Yang kedua Dita Aulia Octavian. Bertugas mendesain wireframe, mengedit laporan, dan mendesain aset. Yang ketiga Sabian Arsil Yonanta. Ini sebagai HTML editor atau mengedit HTML, mengedit JavaScript, CSS, mengedit laporan, dan mengedit aset itu sendiri. Yang keempat, saya sendiri, Mukholikul Rasidin, ini ya. Saya bertugas mengedit HTML, mengedit JavaScript, CSS, mengedit laporan, dan saya sebagai framework creator. Baik, pada tampilan pertama website terdapat navbar, logo Tokokopi, ada juga beranda, produk, tentang, dan keranjang. Lalu terdapat juga banner yang berisikan iklan terkait produk kami. Banner slider. Lalu selanjutnya Shop Collection terdapat 3 kategori. Yang pertama coffee, yang kedua merchandise, yang ketiga new product. Lalu selanjutnya di bawahnya terdapat menu Our Coffee. Lalu jika di slide ke bawah terdapat produk terkini dari Tokokopi kami. Selanjutnya pada menu produk. Terdapat pilihan berbagai macam kopi yang jika ingin membeli langsung saja klik add to cart atau keranjang, lalu bisa menambahkan sesuai keinginan, dan nanti bisa muncul pada menu keranjang. Selanjutnya menu tentang. Terdapat kelompok latar belakang. Selanjutnya menu keranjang. Pada menu keranjang terdapat tabel produk dan tombol checkout. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset-aset yang kami gunakan dalam penyusunan website yang kami buat. Di sini terdapat banner, terdapat 3 banner.
Baik, akan saya lanjutkan. Saya Filza Isana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aset-aset yang kami gunakan dalam penyusunan website ini. Di sini kami menggunakan banner slider. Terdapat 3 banner slider. Yang pertama adalah Fruity Series, yaitu produk terbaru dari toko kami, yaitu ada Strawberry Cheese Tea, Mango Cheese Tea, Strawberry Tea, dan Mango Tea. Di sini kami juga menambahkan buah stroberi dan mangga, di mana sebagai bahan dasar pembuatan dari produk tersebut. Di sini kami menggunakan warna orange dan merah, karena warnanya mirip-mirip sama warna teh ya. Dan warna merah dan orange dan kuning itu termasuk warna-warna yang bisa meningkatkan nafsu makan. Warna-warna yang bisa meningkatkan nafsu makan. Lalu selanjutnya kami menggunakan banner ini, yaitu di sini tertuliskan, percuma punya pacar yang sering ngingetin makan tapi nggak pernah ngingetin minum. Seretuy. Kenapa? Karena di sini kita merupakan produk kopi yang bertujuan untuk menarik minat pembeli untuk membeli kopi kami. Lalu selanjutnya ada banner dari Oreo Milkshake. Di sini tertuliskan, kapan lagi? Yuk buruan. Itu tujuannya buat menarik pembeli untuk segera membeli produk kami. Di sini kami menggunakan warna biru karena warna biru adalah warna kemasan dari produk Oreo sendiri. Untuk selanjutnya di sini kami memiliki tiga kategori yang kami display di landing page, yaitu kategori coffee, merchandise, dan new products. Untuk new products, karena kita memiliki produk baru berupa strawberry tea dan mango tea, jadi kami menggunakan produk tersebut, dan di belakangnya terdapat ilustrasi gambar daun teh. Dan di bawah sini juga ya seperti terlihat ya. Lalu selanjutnya di sini kami menggunakan merchandise, contoh-contoh merchandise yang kami miliki. Dan selanjutnya ada kopi. Di sini kami menyertakan gambar-gambar biji-biji kopi dan menggunakan warna coklat karena kopi berwarna coklat. Di sini kami mendisplay produk dengan latar belakang putih ya. Karena untuk memberikan kesan simpel dan tidak, agar pembeli yang ingin membeli tidak terganggu dengan background atau sesuatu yang ada di belakangnya. Lalu kita kembali ke beranda, dan di bawah sini terdapat kategori lagi, yaitu di sini ada produk yang sedang trending ya, sedang banyak diminati, yaitu cappuccino matcha, yang di sini ada gambarnya ya. Di sini kami menggunakan warna coklat karena sesuai dengan warna kopi dan dengan pattern atau motif biji kopi di belakang. Dan yang di sebelahnya ini terdapat kategori exclusive sales yang Spring Collection, yaitu produk yang sedang banyak diminati di saat musim panas. Di sini adalah yuzu atau susu dengan campuran jeruk ya di sini. Baik, saya lanjut dengan indeks HTML. Di sini kami menggunakan style sheet dengan href-nya, linknya terdapat di asset slice css main.css. Lalu kita memakai navbar. Navbar di sini kita menggunakan id nav dan class nav.
Kemudian terdapat wrapper kontainer yang isinya logo, tulisan toko kopi, dan navigasi ada beranda, produk, dan tentang yang memiliki road name sendiri-sendiri. Road name home untuk beranda, road name produk untuk produk, road name about untuk tentang. Dan di sini ada road name chart atau keranjang yang ada logo keranjang sendiri, dan ada tulisan keranjang. Terdapat loading setelah kita membuka website tersebut seperti ini. Kemudian ada footer dengan kelas section footer, ID footer, dan kelas container yang ada tulisan extras, informasi, my account, contact us, dan lain-lain. Seperti tampilan seperti ini yang di bawah ini. Kemudian untuk landing app.html di sini kami menggunakan hero untuk seksi ID banner seperti ini. Kemudian section promotion tampilannya seperti ini. Terdapat 3 kategori. Dan kemudian seksi produk dengan judul Our Coffee terdapat seperti ini. Kemudian iklan, section advert atau iklan, terdapat 2 banner seperti ini. Kemudian terdapat section produk. Tampilannya seperti ini untuk section produk. Terdapat kategori coffee, merchandise, produk, dan lain-lainnya. Dan terdapat label untuk sortir, nama, dan relevan. Dan terdapat label order, ASC dan DSC, deskripsi. Kemudian apply. Dan seperti yang tadi, produk list, ada loading. Dan untuk pagination ini seperti menu selanjutnya. Kemudian ada about app.html. Di sini section about title, terdapat kelas title dengan menggunakan H1, about us, tampilannya seperti ini. Kemudian section about, terdapat logo toko kopi kami dengan adanya div class about. Kami menggunakan H3 untuk titel kelompok seperti ini dan nama anggota kami. Kemudian ada div class latar untuk latar belakang menggunakan H3 dan paragraf, dan BR ini untuk spasi itu untuk di bawahnya. Tampilannya seperti ini. Baik, untuk tampilan keranjang terdapat produk, quantity, harga, dan gambar menu tersebut. Di sini cart app.cs, jika cart item.length kurang dari 1, maka terdapat tulisan keranjang Anda kosong, silakan tambah produk keranjang. Seperti yang tertera di sini. Jika maka cart item lebih dari 1 atau terdapat lebih dari 0, terdapat cart element row, kemudian aset gambar, kemudian deskripsi, harga, delete item produk,
dan tombol produk dan subtotal harga seperti yang tertera di sini. Baik, untuk tampilan checkout seperti ini. Terdapat title pembayaran, ada form atas nama, dan form alamat rumah yang bisa diisi. Dan terdapat cara pembayaran menggunakan bank virtual account. Ada 3 pilihan, BRI, BNI, dan BCA. Bisa dipilih salah satu. Kemudian klik bayar. Kemudian tampilan berikutnya final bill tampilan seperti ini. Terdapat pembayaran virtual account, atas nama dan alamat tujuan. Kemudian klik selanjutnya untuk konfirmasi. Dan jika berhasil membayar, kemudian bill dapat dicetak berbentuk PDF dan kemudian dapat disimpan di folder manapun. Baik, di sini saya akan menjelaskan main.css di website tugas kami. Di root primary color-nya itu menggunakan D6 P1 P9 untuk badannya, warnanya seperti ini, dan white pakai FFF, black 222, gray 3A 3 bit C, dan gray 2 82 82 before after margin 0 padding 0 box sizing inherit. Untuk ini import URL. Untuk font, jenis font menggunakan Open Sans dan lalu dan Ubuntu. Selanjutnya HTML menggunakan box sizing body box dan font size 9205%. Untuk bodinya sendiri, body HTML menggunakan font family Open Sans dan serif. Font size-nya 1,6 rem, ground color varian warna putih, dan color varian hitam. Dan untuk font weight ketebalan huruf menggunakan 400. Untuk A1, A2, A3, A4, A5 di HTML menggunakan font weight sebesar 600 untuk ketebalan huruf. Dan untuk A ini seperti P, seperti paragraf, menggunakan teks dekorasi non, tidak ada, dan color inherit. Untuk li ini untuk daftar, list style-nya non. Dan untuk kelas .container menggunakan max width 414 rem, 414 rem, dan margin 0 auto. Dan untuk size media only screen and max width sebesar 1200 pixel. Kelas container menggunakan sebesar padding atas bawah 0, kanan kiri 3 rem. Dan selanjutnya untuk 768 pixel, max width-nya 60 rem. Di container flex menggunakan display flex, hide item center untuk tengah. Untuk navigation atau navbar, di sini position fix tab 0, left 0, width 100%, z index 9, background colornya warna putih, height-nya 6,5 rem, line height 6,5 rem juga. Untuk kelas nav.fix nav, width-nya 100%, box shadow, bayangan besar 0, 5 pixel, dan 15 pixel, warna RGB A sebesar 0,000,3, kurang lebih warna hitam ya. Untuk Z index-nya 999.
Nav wrapper, display fact, select item center, specify content specific when, version relative. Untuk kelas wrapper dan logo A, color variant primary, warna oranye tadi, font size sebesar 2,5 rem, font width tebalan huruf 600, padding 0,5 rem. Wrapper, navlist, display inline flat. Untuk kelas navlist daftar I, colornya grey 2 yang tadi. Navlist A-nya color varian hitam, font size 1,5 rem, padding jarak 0,9 rem, 1,5 rem. Untuk border radius, border samping itu menggunakan 0,5 rem. Dan transisi animasi sebesar 300 ms per detik kurang lebih. Untuk hovernya menggunakan warna kuning tadi, kuning kecoklatan. Navlist drop menu 1 dan drop 2, maaf. Yang kedua itu width, stop, sebesar ini, line height, position, absolute, background color putih, opacity 0, visibility tersembunyi, dan transisi 300. Dan untuk megabox menggunakan box itu sebesar ini, position absolute, top 8,5 rem, left 0, width 100%, padding 0, dan ganti 3 rem, background color putih, opacity 0, visibility hidden, transisi 300 tadi. Seperti ini kurang lebih. Untuk hero-nya, class.hero sebesar ini, background color warna putih, posisi relatif, overflow, hidden, hero right, posisi absolute, red 7%, top 25%. Untuk hero right image, maksudnya 80 rem, width 80%, width 80%. Hero left-nya putih, position absolute, left 7%, top 40%. Hero left span, display inline float, font size 2 rem, margin button 1 rem. Nah, lebih seperti ini. Untuk hero nya, untuk screen hero kurang lebih seperti ini. Untuk promotion section promotion, paddingnya 10 rem, terus 0, 5 rem, 0. Section title, text align center untuk tengah, margin bottomnya untuk jarak bawah 5 rem. Title H2, font size 3 rem, align font 400, margin bottom 1,5 rem. Dan fontnya warna abu, promotion layout, display grid template kolom, repeat. Ini untuk tampilan jadi 3 ya. Untuk gapnya 3 rem. Promotion item, overflow, hidden, position relatif, z index 0. Promotion item, image, object fit sebagai cover, take 100%, 100%, transisi 500 ms, lebih ya 5 detik. Dan ini promotion content seperti ini, lebih sama aja. Promotion content kurang lebih sama aja. Untuk hover ini visibility visible posisi 1, ini untuk layar. Untuk sesi product layout, display grid template kolom, ini margin 140 rem, margin, product, overflow hidden. Untuk product image containernya position relatif, cursor pointer. Untuk pointer ini untuk feedback ya. Lebih seperti ini. Untuk produknya
Menggunakan hover untuk feedback UX. Untuk adverse, section adverse, iklan, advert layout, spreadsheet grid 4 kolom, 3 rem, dan seperti ini. Selanjutnya kalau pilih sama juga. Untuk hovernya menggunakan background abu-abu untuk efek jika kursor diarahkan ke item tersebut, maka terdapat background warna abu untuk feedback. Untuk session brand daftar image, fit 100%, 100%, objective content. Untuk footer menggunakan class .footer, background color black, padding 6 rem, 1 rem, line height 3 rem. Footer center, span, lebih seperti ini sama saja. Menggunakan hover untuk feedback, UI, UX. Untuk capeknya menggunakan kelas card, marginnya 20 rem, auto, table, card info span. Kurang lebih seperti ini. Total price, kelas total price. Untuk product details section kelas product detail menggunakan top 5 rem, kelas product detail dan sebagainya. Nah, lebih seperti ini. Untuk produk sendiri, kelas produk top, terus rem, produk layout ini, terus slideshow banner, nanti kelas slideshow container, maksimal 100%, versi alternatif, margin auto. Untuk tombol next dan refresh, untuk tombol selanjutnya dan sebelumnya menggunakan seperti ini, menggunakan hover untuk melakukan feedback jika kursor diarahkan, terdapat background color hitam. Untuk caption text menggunakan class text, color putih, font size 15, padding 8, 12, posisi absolute, bottom 8, width 100%, text annotator untuk tengah. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk indicator dot, slide shader tadi, untuk cursor pointer agar mendapatkan feedback. Untuk class upload menggunakan class upload H1 untuk H1 seperti ini, section upload title H1 dan upload H3, VT, section upload, dan selesai. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang bagaimana JS ini berjalan di aplikasi. Lalu sebagai framework creator pun ini berat ya di sini. Kenapa saya ditulis sebagai framework creator ya? Oke. Seperti yang saya jelaskan di awal, di aplikasi ini terdapat directory tree atau akar, maksudnya akar folder, yaitu terdapat aset, layout, lib, dan sebagainya. Lalu lib di sini tugasnya yaitu menulis atau menyimpan file view, file JavaScript, dan file service. Langsung saja ya. Yang pertama kita simak ya. Kok gini ya?
Oke, kita delete saja ya, karena akan mengganggu. Baik, kita buka aplikasinya lebih dahulu. Nah, ini saya jelaskan satu persatu ya, bagaimana aplikasi ini berjalan dengan JS Engine yang sudah kami rancang. Yang pertama, ini, yaitu di browser sendiri akan mengakses indeksnya, index.html. Lalu tampilan bodinya seperti ini ya. Ini body kosongan, tetapi terdapat ID di sini yang ber-ID-kan main body. Main body di sini ini akan diubah inner HTML-nya nanti diisi oleh JavaScript itu sendiri. Nah, lalu bagaimana kok bisa JavaScript segini banyaknya terjalankan di index.html ini. Aplikasi ini termasuk kategori aplikasi one page app ya, satu halaman aplikasi, tetapi terdapat banyak fungsi di sini di dalamnya. Nah, yang pertama layout. Bagaimana layout tersebut dapat tampil di sini? Diketahui layout tersebut mempunyai elemen HTML yang hanya seperti ini saja. Ya. Lalu di dalamnya juga terdapat app ini ya, section app. Ini center ini sebagai penghias ya. Jika kita buka inspeknya seperti ini ya, kita buka konsolnya. Nah ini ya, sembari kita menunggu aplikasi ini tersebut melewat layout ya, dan melewat all products ini retrieve all products ini terdapat di service provider. Ini terdapat penghias yaitu GIF. Ini hanya GIF ya, bisa kita buka. Ini GIF-nya. Oke. Baik, sangat sulit sekali ya di sini untuk membuka GIF. Jadi langsung saja kita buka di sini saja. Jadi konsepnya seperti ini. Yang pertama kita buka domainnya terlebih dahulu. Ini saya menggunakan domain lokal karena saya menggunakan Linux, jadi lebih gampang gitu membuat domain. Ini ya, ini loading GIF-nya. Saya juga menggunakan virtual hosting untuk mempermudah pengembangan aplikasi tersebut. Selanjutnya, oh ya, kita melanjutkan yang tadi ya. Bagaimana elemen-elemen tersebut dapat muncul. Itu ini main body. Ini ya, ini muncul. Yang pertama layout. Ini, layout. Kita ambil di sini screen service. Oh ya, tidak lupa JavaScript ini terload. Baik, selanjutnya bagaimana layout tersebut, layout ini dapat terload gitu ya bahasanya ya. Jadi tidak lupa di sini menggunakan script type module, yaitu di sini kami menggunakan
kode yang yang berjenis gimana ya, OOP gitu ya, terorientasi ke objek gitu ya. Nah, ini yang pertama ini indeks melewat onload JS ini ya, onload screen JS. Jika kita buka ya, ini ya, terdapat window onload yaitu event. Jadi di dalam JavaScript itu terdapat event listener ya. Ini ya, window onload bagaimana? Yang pertama, kita panggil terlebih dahulu layoutnya. Maksudnya yang saya maksudkan yaitu kelas screen service. Ini ya, kelas screen service ini. Screen service. Nah, ini kita panggil terlebih dahulu. Lalu kita tidak lupa memasukkan konstruktornya, yaitu screen type. Yaitu screen type di sini tergolong bertipe data number ya, di sini ya, number. Ini ya, screen type. Screen type tersebut number. Jadi di mana kita dapat mengambil screen type yaitu di dalam metode window.innerWidth, yaitu ini adalah lebar atau panjang dari layar platform. Ini kita panggil fungsinya ini screen, lalu kita masukkan konstruktornya screen type. Tidak lupa memanggil function setLayout. Function setLayout tersebut terdapat di sini ya, setLayout. Jadi di sini kita menggunakan kita menggunakan metode HTML DOM. Ya, HTML DOM ya ini namanya ya. Ini main body. Jadi kita ambil terlebih dahulu tag main body-nya apa. Ini ya, yang terdapat di indeks HTML. Ini ber-ID-kan main body. Jadi ini ya, kita mengambil layout ya, ini jika tipe layarnya lebih dari sama dengan 800 ini ya, ini akan mengambil layoutnya desktop. Layout yang desktop ini akan diambil menggunakan HTTP request ini. Jadi XML HTTP request ya, ini ya. Jika sudah ready ini ya. Oh ya, yang pertama kita open terlebih dahulu ya. Jangan lupa open. Nah, ini ketika kita sudah mendeklarasikan jika XHTTP atau XHTML request ini sudah ready, ini main body atau tag body tersebut kita isi dengan response text dari layout desktop main.html ini. Jadi intinya kita memasukkan main HTML tersebut di dalam tag body. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai section app. Konsepnya sama ya, menggunakan XML HTTP request juga. Jadi kita ambil filenya, isi filenya apa? Ini ya, isi filenya apa? Ini semua ya, tagkan ke dalam sebuah variabel ya. Kita masuk dalam sebuah variabel, lalu kita masukkan ke tag HTML, ke tag HTML-nya yang ber-ID-kan app. Ini. Jadi ini terreplace ini ya, yang loading tadi
landing ini ya. Lalu loh, kenapa bisa landing app yang terlebih dahulu ditampilkan? Karena di sini kami menggunakan road name home ya, atau landing app sebagai primary road. Ini ya. Jadi di sini get attribute ini ya, yang di on load screen ini ya. Ini query selector ini mendeteksi yang terdapat atribut primary root, maka di situ root name tersebut digunakan terlebih dahulu. Ini ya. Ini get attribute root name. Lalu selanjutnya, bagaimana halaman-halaman ini diganti sangat ya. Ini juga menggunakan HTML DOM, JavaScript, HTML DOM juga. Ini ya. Ini sebenarnya road name tersebut, road name ini, home, product, about, dan chart, ini sudah terdefinisi di dalam sebuah file yaitu roads.js ini ya. Ini kami mendefinisikan atau mendeklarasikan list ini ya, list array tersebut sebagai konstanta. Ini jika root name home, maka file yang akan diambil XML HTTP request tersebut file yang bernamakan landing app. Mana landing app ini ya, products app, yaitu products app. Fungsinya sendiri terdapat di sini. Ini ya. Ini tadi yang bertugas mendapatkan bertugas mengambil file yang untuk dimasukkan di tag dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini root app digunakan sebagai app name. Ini ya. Lalu dimasukkan ke main app tersebut yaitu section yang ber-ID-kan app. Ini ya. Jika mengambil statusnya yaitu 404 atau tidak diizinkan, maka di dalam sebuah app, di dalam sebuah section app itu langsung diisi dengan teks page not found. Selanjutnya, oke, screenshot files, oke, sudah. Ini ya. Ini state.js, oke. Lalu pertanyaannya, apakah aplikasi kami responsif? Aplikasi kami tentu saja responsif. Contohnya seperti ini. Kita resize ya. Jika kita resize, maka tampilan akan menampilkan versi mobilenya. Aplikasi ini tentunya support hampir semua platform support ya. Ini aplikasi seperti ini contohnya. Code. Ini. Oke. Ini ya. Jika kita resize, maka bentuk aplikasinya sudah berbeda. Bagaimana caranya? Nah, tetapi bagusnya lagi, ketika kita berada di state tentang,
atau About Us. Di tampilan mobile juga kita di About Us. Nah, ini ya. Jadi kita sengaja menyimpan state kita, state-nya di ini ya, di variabel di dalam file state.js ini. Baik. Ya. Oke. Yang pertama kita harus set string terlebih dahulu, lalu set state dan change state. Nah, baik. Selanjutnya ini. Oke, baik. Langsung saja saya jelaskan tentang kumpulan produknya ya. Produk ini termasuk sudah dinamis ya, termasuknya sudah dinamis. Kenapa? Karena ketika kita menambahkan produk di dalam ini, di dalam konstanta produk, maka produk ini akan bertambah 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Ini ya. Jadi kami membuat data kecil-kecilan di sini. Selain itu, banner kami juga termasuk sudah dinamis. Ya. Banner kami sudah dinamis juga. Kenapa dinamis? Karena data-datanya juga sudah terdefinisi di sini, di dalam JS. Ya. Ini, baik. Jika konsep HTML DOM-nya sudah terjelaskan, maka selanjutnya kami akan menjelaskan tentang function. Beberapa function, ini ya, beberapa function yang berbeda dengan halaman yang berbeda juga. Jadi setiap halaman tersebut, setiap halaman ini juga mempunyai function yang berbeda. Ini dengan ini ya. Baik. Kita beranjak ke main.js ini ya. Sesudah kita mengganti layoutnya ini ya. Layout, maka mainnya maaf. Kita beranjak ke main.js ini ya. Ya. Kita sudah import file main.js sebagai kelas main di sini ya. Baik. Kita buka saja main.js-nya. Ini ya, teman-teman. Ya. Ini tadi perintah resize. Ketika kita resize ya, kita ambil eventnya window resize. Ketika resize maka bentuk aplikasinya sudah berganti. Ini terdapat di kode yang terdapat di main.js ini. Ya. Kenapa begini? Karena render up juga ini termasuk kelas juga. Ya. Render up kelasnya di sini render me. Ini ya. Render me ini ya. Run other function. Ini untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat di init state, init load gitu ya bahasanya ya, init load gitu ya. Baik, main.js. Jadi ketika state-nya ya, ketika state-nya home, maka fungsi yang dijalankan yaitu fungsi desktop landing.app atau products app atau tag app gitu ya. Seperti ini terdapat di dalam view. Lalu platformnya apa? Mungkin platformnya desktop atau mobile ya.
lalu di dalam sebuah JS ini. Ya. Ini memanggil di stop ini ya. Di stop landing ini ya. Memanggil fungsi di sini. Makanya kenapa banner-banner yang terdata di sini akan ditampilkan di sini. Kenapa? Karena ini menggunakan konsep HTML DOM juga, ya. Tadi ya list banners tadi kami for each ini ya. Kami for each tersebut sama dengan fungsi for. Ya, for. Ini juga bisa di sini. Tetapi JavaScript sendiri sudah menyiapkan metode for each atau fungsi for each untuk memecah banner, ya ini ya, memecah list untuk digunakan, untuk dieksekusi. Nah, ini ya. Ini image-nya di banners ini ya. Banners index. Index tersebut merupakan key. Jika kita mengganti ini, bisa kita ganti seperti ini juga. Key begini. Ini key. Bisa. Kenapa begitu? Karena di dalam file script ini langsung di dalam list langsung terdapat value, begitu. Ya, tepat. Tidak lupa value tersebut juga menginisialisasi bahwa banner tersebut, ya, mempunyai nama file, yaitu yang terdapat di dalam sebuah assets. Ini folder assets image yang bernama bannerseret.jpg. Di sini banyak ya banner putih, yaitu ini ya. Baik. Part app sudah. Selanjutnya ini ya. Kita bahas mengenai fungsi tambah keranjang. Ini. Kita bisa tambahkan. Jika kita sudah menambahkan, produk tersebut akan tampil di keranjang kita. Ini ya. Kita bisa tambah maupun kurang. Ini bisa. Lalu kita bisa check out. Ini, check out. Seperti tadi ya. Jam ini. Lalu kita bisa juga hapus. Ya. Jika kita hapus tampilannya seperti ini. Ini fungsi keranjang terdapat di JavaScript ya, di file JavaScript keranjang part app ini ya. Yang pertama, oke. Ini bisa saya jelaskan mungkin ya. Baik. Yang pertama-tama keranjang ini file JavaScript keranjang ini akan membaca card items atau card item tersebut di dalam ini card provider. Nah, di dalam list ini. Jika list ini kosong, ya, maka jika list ini kosong, maka menampilkan tulisan seperti ini ya. Sebaliknya, jika list ini tidak kosong, maka akan menjalankan fungsi for each ya. Ini memecah list card items ya. Memecah list item. Lalu isi atau value tersebut kita tampilkan di sini ya. Card item. Nah, mengapa kami menggunakan metode seperti ini?
Ini ya. Mengapa ini juga menggunakan tipe data LED ini ya. Kita definisikan sebagai LED karena selanjutnya sesudah terdeklarasikan variabel card element ini bisa kita tambah value-nya tersebut secara urut ya, ini ya. Ini ID ini ya. Nah, tidak lupa ini kami juga maaf. Kami juga mempunyai fungsi event ya, event klik ya ini. Ini namanya event klik ya. Kita tambahkan mungkin lebih dari satu ya. Baik, seperti ini ya. Lebih dari satu. Ya. Ketika event klik tersebut tereksekusi, lalu JavaScript ini juga mendeteksi ini ya, mendeteksi apa yang diklik. Jadi tag apa yang diklik, objek apa yang diklik, ya. Maka akan terdeteksi di sini. Objek tersebut yaitu quantity part minus, ini ya, mengurangi jumlah quantity ini ya. Ini kita klik yaitu event tersebut adalah GTY cardmin. Ini sudah terdefinisi di sini. GTY cardmin ini ya, atribut. Jadi di sini menjelaskan klik, event klik. Nah, lalu objeknya apa? Jika objeknya match atau cocok dengan yang mempunyai atribut QTY atau quantity card minus, ya. Ini adalah atribut. Jadi ketika objek ini terklik, terpencet gitu ya, maka kode-kode ini terjalankan. Seperti mengurangi tulisan di sini, mengurangi ini. Jadi di sini juga terdapat ID yang berbeda-beda. Ini kita harus menggunakan unique ID untuk mengganti quantity per produk. Ini terganti ya. Ini juga mempunyai ID yang berbeda ini ya. Tag ini mempunyai ID yang berbeda. Oke. Hapus. Fungsi hapus tersebut terdapat di kumpulan kode ini, delete item. Ini mempunyai atribut delete item. Maka ketika event kliknya terjalankan, ya. Ini event juga membaca targetnya mempunyai atribut delete item. Ini ya. Oke, ini. Ya. Oh ya, tidak lupa ya. Ini bisa mempunyai format rupiah seperti ini. Mempunyai format rupiah seperti ini karena fungsi yang ada di sini. Ya. Selanjutnya, ya. Kita coba check out. Baik, ya. Kita coba, ya. Ini mungkin ya. Langsung ternyata sudah. Kita check out. Ini mungkin namanya Suparjo, ya, jalan apapun lah, ya.
data buyer. Ini konsepnya juga menggunakan HTML DOM juga. Ya. Div yang di sini, baik. Div yang terdapat di sini, ya. Div ini akan berganti sesuai event yang kita klik di sini. Apapun. Event kami letakkan di tombol bayar. Ya. Eventnya apa? Eventnya ini. Check out ya. Eventnya ini. Event check out. Nah ini ya. Kita taruh atribut ini untuk inisialisasi event. Ini ya, bayar. Maka baik, kita ke check out. Maka event yang mempunyai atribut bayar ini akan membuka atau menjalankan sekumpulan program di sini, ini ya, sekumpulan kode di sini. Lalu mengganti div pay from tersebut menjadi sekumpulan string. Baik, sekumpulan string ini ya. String yang ini, yang punya ini akan diletakkan di dalam sebuah tag HTML yang beredikan payform seperti ini. Selanjutnya, baik, pembayaran berhasil ini. Kita bisa cetak nota, ya. Cetak, ini ya. Biar kurirnya gampang untuk menemukan si pembeli, ini ya. Jadi cetak, ini ya. Ini semua diganti menjadi ini. Ada nama, bank, dan alamat. Ya. Ini cetak ini adalah sekumpulan string yang dimasukkan di dalam tag body. Lalu kami gunakan fungsi bawaan JavaScript yaitu window.print. Ini yang artinya seperti ini. Window.print itu sama saja seperti kita klik kanan lalu kita print. Itu sudah sama saja. Nah, seperti ini ya. Ini merupakan konsep window.print. Karena body tersebut, body ini sudah diganti dengan sekumpulan string ini, maka yang terjadi window akan mencetak tag body yang isinya hanya nama, bank, dan alamat. Seperti itu. Ini ya. Ini murni JavaScript vanilla ya. Tidak menggunakan framework downloadan ataupun framework berbayar ataupun dan sebagainya ini ya. Free. Just natural JavaScript. Ini dibentuk oleh kelompok kami. Ya. Ini kampus kami. Kontributornya ini. Kita Aulia, Filza, Sabian, sama saya sendiri Khaliful. Baik. Terima kasih Pak Ari sebagai dosen interaksi manusia dan komputer. Dan terima kasih sudah melihat. Terima kasih sudah menyaksikan tontonan ini. Semoga bermanfaat. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.